Puji Tuhan saudaraku, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Apa kabar saudara? Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita beri kemuliaan buat Allah kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang dahsyat. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sudah mati bagi kita. Dia bangkit bagi kita. Dan hari ini dia naik ke surga. Dia naik ke surga bukan hanya sekedar naik. Dia akan menyediakan tempat bagi kita semua. Bagi kita orang yang percaya. Dan dia akan menurunkan roh penolong bagi kita. Yaitu Roh Kudus. Yang akan menyelamatkan. Yang akan menolong kita. Haleluya. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita merasakan kuasa itu ada di tempat ini. Roh Kudus akan bekerja di tempat ini. Kami percaya ketika Roh Kudus bekerja, ada kuasa yang akan dinyatakan di tempat ini. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa akan Tuhan kerjakan di tempat ini. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita mau katakan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari bersama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu, amin, bersekutu denganmu selamanya. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Kita mau katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Katakan, sungguh ku rindu Tuhan. Amin. Bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus. Roh Kudus, jamah hati, jamah kami Tuhan. Haleluya. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal
kami naikkan kepadamu Bapa. Haleluya. Kalau di pagi hari ini Tuhan, Haleluya. kami masih dapat bersekutu dengan Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena kasih setia Tuhan yang luar biasa melimpah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Tidak ada ucapan syukur yang dapat kami naikkan kepadamu Bapa. Selain kami katakan Bapa bahwa Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik kepada kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau bertahta di atas setiap pujian-pujian yang kami naikkan. Sebab Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Engkau layak kami agungkan pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya jika hati Tuhan disenangkan, maka kuasa Roh Kudus yang akan bekerja pagi hari ini. Kami percaya dengan iman Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap pelayan yang melayani Tuhan pagi hari ini, kami percaya Tuhan, urapan Tuhan tetap tinggal di dalam pribadi kami. Dan kami akan merasakan Tuhan, betapa besar kuasa-Mu. Karena kuasa-Mu mampu menembus ruang dan waktu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap mulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, sebelum kita menaikkan pujian bagi Tuhan, saya percaya di sebelah kanan, kiri, belakang saudara, ada anak saudara, ada orang tua, mungkin suami, istri. Mari sebelum kita menaikkan pujian, kita mau katakan kepada mereka, dengan tangan kita angkat, kita katakan, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Haleluya, haleluya. Saya percaya saudara pada pagi hari ini limpah dengan sukacita. Saudara yang bersukacita boleh lambaikan tangan saudara. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Allah yang selalu memberi kemenangan bagi kita. Dalam segala peristiwa yang Tuhan alami, Dia selalu memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Amin. Mari pagi hari ini kita mau ekspresikan sukacita kita lewat pujian ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bersyukur. Kita punya Allah yang sudah naik dan Dia menyediakan tempat bagi kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya.
Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami boleh merasakan kuasa-Mu ada di tempat ini. Kami boleh mengalami hadirat-Mu di tempat ini. Haleluya Yesus. Kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu dalam hidup kami, yang akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi dunia yang semakin hari semakin jahat, dunia yang semakin hari semakin suka. Tanpa kekuatan-Mu, tanpa Roh Kudus-Mu, kami tidak akan mampu untuk bertahan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami mau buka hati kami. Haleluya Yesus. Mari saudara, buka hatimu saat ini. Kalau engkau rindu saat ini dijamah Roh Kudus, dilawat Roh Kudus, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu, izinkan Dia masuk, menjamah hidupmu, melawat hidupmu. Haleluya. Mari pagi ini terima Roh Kudus, terima jamahannya, terima kuasanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih kuasa-Mu, rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Mari katakan, ku rasakan kasih-Mu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan, ku rasakan kasih-Mu, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, rasakan kasih kuasa-Mu, rasakan kasih kuasa Roh Kudus, rasakan kehadiran-Mu, kehadiran-Mu, curahkanlah, mujizat akan terjadi di tempat ini. Amin.
Engkau sungguh ajaib, mujizat-Mu itu masih ada ya Tuhan. Pujian syukur kami panjatkan kepadamu, di mana kami pada pagi hari ini boleh datang untuk beribadah, memuji dan besarkan nama-Mu ya Tuhan. Semua ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kekuatan yang selalu Engkau berikan di dalam kehidupan kami ya Bapa, di mana kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa pagi hari ini Engkau sudah disenangkan dengan pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Karena ini yang bisa kami berikan kepadamu, di mana kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami yakin dan percaya bahwa Allah Roh Kudus boleh disenangkan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi kami umat-umat-Mu yang akan mendengarkannya. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu yang akan memberikan satu kekuatan di dalam kehidupan kami ya Bapa, terlebih pada hari-hari ini. Jika ada kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa apapun yang akan mengganggu, kami yakin dan percaya bahwa semua itu sudah dihancurkan, sudah diikat, sudah dibinasakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami boleh serahkan, alaskan doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kembali lagi kita ada bersama-sama berkumpul untuk menikmati hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini kalau kita boleh ada, kita mau memperingati ya satu peringatan yang luar biasa, ya, yaitu peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Ya. Kalau kita boleh menyadari hari ini di kalender saya dan saya yakin di kalender Bapak Ibu Saudara juga merupakan satu hari raya, ya, satu hari raya besar yang diberikan kepada kita semua orang-orang percaya, ya, yang percaya kepada Kristus, bahwa negara pun ya memberikan kesempatan kepada kita ya untuk kita boleh memperingati
hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayatnya yang kita akan buka terlebih dahulu ya. Kalau boleh kita melihatnya bersama-sama ya. Kita akan melihatnya di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Kisah Para Rasul pertama ayatnya yang ke-9. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Saya harap Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada mengikuti pembacaan ini melalui Alkitab masing-masing ya. Dan saya rasa karena ini ada di rumah ya, saya menghimbau gunakanlah Alkitab konvensional ya. Alkitab buku ini ya kita pakai ya. Jangan gunakan Alkitab yang di handphone supaya konsentrasi kita jangan sampai terganggu. Ketika kita membuka handphone nanti ada selingan ini, selingan itu ya. Sehingga membuat konsentrasi kita terganggu. Dan hal ini seringkali dipakai oleh iblis untuk mengganggu pikiran kita ya. Baiknya siapkan Alkitab ya yang konvensional ini, buku ini supaya kita boleh memperhatikan ayat-ayat yang akan kita dengarkan bersama-sama ya. Inilah kebenaran firman Tuhan, Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9. Judul perikopnya Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Yesus terangkat ke sorga ya. Kita akan baca. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Sekali lagi, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Selanjutnya, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Puji nama Tuhan. Kalau kita pada pagi hari ini boleh ada bersama-sama menikmati ibadah yang ada untuk memperingati Yesus terangkat ke sorga. Tetapi dia tidak hanya terangkat ke sorga, dia juga dikatakan akan datang kembali dengan cara yang sama. Minggu-minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama ya. Bagaimana akhir zaman ini akan diakhiri. Kita semua orang-orang yang percaya menantikan kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Dan kalau kita melihat ayat-ayat ini, peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga bukan satu peristiwa yang hanya merupakan cerita. Tetapi peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, ini adalah satu peristiwa yang benar-benar nyata. Amin. Karena di sana dikatakan, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Sehingga saya yakin bukan suatu kebetulan ya kalau hari ini ya kalender kita pun memberikan kepada kita kesempatan ya untuk kita memperingati hal ini. Karena peristiwa kenaikan Tuhan ke sorga bukanlah peristiwa yang hanya merupakan cerita belaka. Ini adalah kejadian yang benar-benar terjadi dan dikatakan Yesus tidak hanya naik ke sorga. Ayat yang ke-11 katakan dia juga, Yesus ini ya, ada kata itu ya di ayat yang ke-11, Yesus ini yang terangkat ke sorga. Artinya Yesus yang sama yang sudah naik ke sorga, dia akan kembali. Bukan Yesus yang lain.
atau bukan pribadi yang lain yang akan kembali. Tetapi Yesus yang sama, yang naik ke sorga pada waktu itu. Dia juga yang akan datang kembali kepada kita semua untuk menjemput kita semua. Ya. Kalau kita boleh mengerti, kedatangan Yesus ya ke dunia ini ya, pertama kali dia datang ke dunia sebagai bayi, sebagai manusia. Tujuannya ialah untuk menyelamatkan umat manusia. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 ya. Suatu ayat yang sudah kita mungkin hafal bersama-sama, kita sudah tahu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Yesus ke dunia yang pertama kalinya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi selanjutnya kedatangan Tuhan seperti yang tadi di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang 11 tadi katakan, kedatangan Tuhan untuk kembali bukan lagi untuk menyelamatkan. Tetapi dia mau menjemput kita semua dan akan menghukum dunia. Ya. Jadi kita tahu ya, kedatangan Tuhan yang pertama ialah untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Kemudian ia naik ke sorga. Ya. Nanti dikatakan ia akan kembali lagi dengan cara yang sama. Untuk apa? Untuk menjemput kita orang-orang yang percaya. Tadi dikatakan ketika Yesus datang ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, saya buka saja ya dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, supaya sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Orang-orang percaya inilah yang nanti pada kedatangan Tuhan yang kedua kali akan dijemput bersama-sama untuk apa? Untuk menghakimi dunia, untuk menghukum dunia. Kita belajar 2 minggu yang lalu ya, di hari Minggu itu peristiwa pengangkatan ke sorga ya, di mana ada kebangkitan orang-orang percaya dan ada pengubahan tubuh. Mereka yang masih ada gereja sempurna itu akan mengalami pengubahan tubuh, akan mengalami kebangkitan dan akan bersama-sama menyongsong Tuhan. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menghukum dunia. Untuk menghukum kepada mereka yang dikatakan tidak percaya. Itulah tujuan Tuhan datang ke dunia kedua kalinya. Tetapi pada pagi hari ini saya akan bersama-sama, kita semua akan melihat mengapa Yesus harus kembali dulu ke sorga. Kenapa Yesus harus kembali ke sorga? Seharusnya ketika dia sudah datang, ya dia kenapa tidak dia jemput saja? Tujuannya adalah untuk membuktikan iman kita. Ketika orang-orang percaya ini diberikan kesempatan ya untuk bisa percaya kepada Tuhan ya. Karena manusia ini adalah manusia yang berdosa. Tuhan tidak datang pertama kali untuk menjemput langsung begitu saja. Tetapi ya untuk menyelamatkan kepada mereka yang mau percaya. Tetapi kepada mereka yang tidak mau percaya, Tuhan akan menghukumnya. Pertanyaannya hari ini adalah mengapa Yesus harus kembali ke sorga? Ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama mengapa Yesus harus kembali ke sorga. Yang pertama kita boleh buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab, perhatikan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi mengapa Yesus harus kembali ke sorga? Yang pertama di sana dikatakan, ia mau menyediakan tempat bagi kita semua. Amin. Dan ini yang harus menjadi iman kita. Ya. Bahwa benar di sorga itu ada tempat. Ya. Ada tempat untuk kita bersama-sama. Supaya di mana Tuhan berada, kita pun berada bersama-sama dengan Tuhan. Inilah iman percaya kita. Kita mempercayai bahwa ada tempat di sana. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini ya rasanya begitu sukar. Hari-hari ini begitu sulit. Jangan biarkan kesusahan, kesukaran yang kita hadapi hari-hari ini menggoyahkan iman kita. Ya. Biarkan iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita tetap percaya bahwa ada tempat yang disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Ada tempat yang sudah Tuhan sediakan supaya kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Filipi pasalnya yang ketiga. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-20. Filipi pasal 3 ayat 20. Saya bacakan. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Ini yang harus kita pegang. Kewargaan kita adalah di dalam sorga. Sehingga kalau Tuhan kita sudah pergi ke sana dulu untuk menyediakan tempat bagi kita. Kenapa harus disediakan tempat? Karena warga negara kita bukan cuma sekedar warga negara Indonesia. Tetapi setiap orang yang percaya kepadanya. Kewargaan kita adalah di dalam sorga. Ini membuat saya sendiri ya merasa bangga sekali. Ya. Bangga sekali ketika kita memiliki kewargaan di dalam sorga. Karena hanya warga negara sorga yang memiliki tempat di sorga. Amin. Ya. Yang bukan warga negara sorga ini gak akan dapat tempat. Bagaimana supaya kita memperoleh kewargaan sorga ini? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena dunia ini memang pada akhirnya akan dibinasakan oleh Tuhan. Akan dihancurkan oleh Tuhan. Dunia beserta dengan segala isinya akan dimusnahkan oleh Tuhan. Karena itu kalau kita hari-hari ini sedang kesusahan, saya yakin bukan cuman sedikit orang yang mengalami kesulitan. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Imani bahwa kewargaan kita bukan cuman tinggal di dunia ini saja. Tetapi kewargaan kita ialah kewargaan sorga. Supaya ketika kita menghadapi hari-hari kita di dunia ini ya, kita nggak merasakan semua kehidupan kita ini terasa sia-sia Bapak Ibu Saudara. Raja Salomo ya di dalam kitab Pengkhotbahnya mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ya, dikatakan adalah sesuatu yang sia-sia. Tetapi buat kita orang-orang yang percaya, yang terus masih mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kita tahu tidak berhenti sesuatu yang di bawah kolong langit. Ini adalah satu persiapan supaya kita bisa masuk ke dalam tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan kita. Masuk ke dalam rumah Bapa supaya kita bisa ada bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu hari-hari ini pertahankan iman Bapak Ibu Saudara. Jangan digoyahkan. Walaupun rasanya sukar ya.
Tapi jangan pernah kita goyah. Karena kita percaya kewargaan kita adalah kerajaan sorga. Kewargaan kita ada di dalam sorga. Dan kita punya tempat di sana yang sudah disediakan oleh Allah Bapa. Puji nama Tuhan. Jadi yang pertama, mengapa Yesus harus kembali ke sorga? Ia mau menyediakan tempat bagi kita semua. Tempat bagi warga negara sorga. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mau masuk dalam kewargaan sorga ini, ya, Bapak Ibu harus dikatakan tadi, supaya setiap orang yang percaya. Harus percaya. Inilah green card kita ya untuk bisa menjadi warga negara sorga. Ya. Itulah yang pertama, untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Supaya di mana aku berada, kata Tuhan, kita pun ada bersama-sama dengan Dia. Puji nama Tuhan. Yang kedua, mengapa Yesus harus kembali ke sorga? Kalau kita buka di dalam Markus pasalnya yang ke-16. Markus pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-19. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Yang kedua, mengapa Yesus harus kembali ke sorga? Karena ia mau duduk di sebelah kanannya Allah. Kenapa ia harus duduk di sebelah kanan Allah? Karena ia harus menjadi pengantara antara kita dan Bapa. 1 Timotius pasalnya yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua ayatnya yang kelima. 1 Timotius 2 ayatnya yang kelima. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi ia naik ke sorga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Kenapa harus ada pengantara antara Allah dan manusia? Kalau kita tahu di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12 ya, dikatakan di sana ada iblis yang terus-menerus mendakwa kita sebagai orang-orang yang percaya. Dia terus-menerus mendakwa kita sebagai orang percaya ini siang dan malam ya. Kita buka saja dalam Wahyu pasalnya yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Ada iblis yang terus mendakwa orang-orang percaya di hadapan Allah ini siang dan malam. Oleh karena itu kita memerlukan seorang pengantara. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang terus-menerus didakwa tanpa memiliki pembela. Pembela yang bukan hanya sekedar pembela, ya. Pembela yang bukan hanya sekedar pembela, tetapi Ibrani pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-25 mengatakan demikian. Karena Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah.
Pembela yang bukan cuma sekedar pembela, tetapi ia adalah seseorang yang sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Hari ke hari, siang dan malam dikatakan tadi dalam Wahyu, ada yang mendakwa orang-orang yang percaya. Itulah sebabnya Tuhan harus naik ke sorga. Dia harus duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pengantaranya kita. Tadi dalam Timotius katakan manusia Kristus Yesus. Bukan dikatakan Tuhan Yesus Kristus, tetapi manusia Kristus Yesus. Kita bersyukur ya. Yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah manusia Yesus Kristus. Kenapa? Karena ia manusia yang juga sudah merasakan, turut merasakan apa yang menjadi penderitaan kita sebagai manusia. Allah sudah juga merasakan penderitaannya sebagai manusia. Karena itu ia mengerti benar. Manusia sendiri tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan. Kenapa? Karena ia sanggup. Karena hanya ia yang sanggup menjadi pengantara kita. Karena ia sudah mati sebagai manusia. Dan ia sudah bangkit sebagai manusia Kristus Yesus. Untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menjadi pengantara kita semua. 1 Yohanes pasalnya yang kedua. 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi ia naik ke sorga untuk menjadi pengantara bagi kita. Untuk menjadi pembela untuk kita ketika ada yang terus menerus mendakwa orang-orang yang percaya. Ia yang sudah menjadi manusia Kristus Yesus ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Ketika iblis terus mendakwa kita di hadapan Allah Bapa, Yesus Kristus yang sudah menjadi manusia, yang sudah mati dan bangkit, ia yang akan menjadi pengantara kita. Ia akan menjadi pembela untuk hidup kita. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa-dosa kita. Ya. Inilah mengapa Yesus harus naik ke sorga. Karena ia mau duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pendamai untuk kita semua. Jadi kalau kita hari ini sedang merayakan kenaikan Tuhan. Kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan kita ke sorga. Kita harus bersuka cita. Karena sebagai orang-orang yang percaya kita punya pendamai dengan Bapa. Sehingga kita mampu untuk sampai kepada Bapa. Ya. Ibrani pasalnya yang keempat. Ibrani pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, ingat, imam besar yang kita punya, ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai.
hanya tidak berbuat dosa. Ia adalah imam besar yang telah turut juga merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Kalau hari ini kita merasakan sakit, ia pun merasakan. Ketika ia dipukul, ketika ia perjalanan menuju ke bukit Golgota, dia dicambuk, ia merasakan sakit. Ketika ia ditolak, ya, kalau kita hari-hari ini sedang merasa kita tertolak, Tuhan sudah merasakan. Ia adalah imam besar yang turut merasakan apa yang kita menderita. Tetapi ketika ia ada dalam pencobaan, ia tidak berbuat dosa. Sehingga ia sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna. Kita ketika kita mengalami pencobaan-pencobaan, mungkin kita masih jatuh. Kita masih jatuh ke dalam dosa. Kami hamba-hamba Tuhan pun demikian. Kami juga manusia, ya. Mungkin seringkali kami jatuh juga. Tetapi imam besar yang kita punya, ia dicobai tetapi ia tidak berbuat dosa. Sehingga ia boleh duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pengantara antara Bapa dengan kita. Menjadi pendamai atas setiap dosa-dosa kita. Asal percaya kepada Dia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tuhan tidak pernah menginginkan ya kematian orang fasik ya. Kita boleh lihat dalam kitab Yeskiel ya. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik. Tetapi yang Dia inginkan adalah pertobatannya. Karena sesungguhnya Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan. Dan hari-hari ini adalah waktu di mana kita harus membuktikan iman kita. Percayakah kita kepada Tuhan kita? Ia adalah imam besar yang kita punya. Yang mau menjadi pendamai antara kita dengan Bapa. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi yang kedua, mengapa Yesus harus kembali ke sorga? Supaya ia menjadi pengantara kita dengan Bapa kita. Yang ketiga, ya, mengapa Yesus harus naik ke sorga? Yohanes pasalnya yang ke-16. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-7. Mengapa Yesus harus naik ke sorga? Yohanes 16 ayat ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepada kamu. Inilah yang hari-hari ini ke depan kita akan lakukan. Ya. Mungkin kita tidak bisa lakukan bersama-sama di gereja, tetapi biarlah kita turut melakukannya. Hari-hari ini kita akan memperingati sebagai hari-hari di mana pencurahan Roh Kudus. 10 hari ke depan banyak gereja akan memperingati. Karena Tuhan katakan disuruh tinggal di Yerusalem ketika Dia naik ke sorga. Mengapa Yesus harus naik ke sorga? Harus kembali ke sorga? Karena jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Supaya Tuhan bisa mencurahkan Roh Kudus-Nya ya. Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ini khotbah Petrus. Jadi Yesus naik ke sorga untuk menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu dan untuk
mencurahkannya. Sebab kalau aku tidak pergi, dikatakan penghibur itu tidak akan datang. Karena lebih berguna kalau pekerjaan penghibur itu, Roh Kudus itu yang ada di hari-hari ini. Kenapa harus Roh Kudus? Ya, kita boleh lihat di dalam Yohanes pasal 14, kembali ke dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-16. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Perhatikan, tetapi kamu, Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang yang percaya, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kenapa lebih berguna Roh Kudus itu, Roh penghibur itu? Supaya Roh penghibur itu, Roh kebenaran, ya, boleh tinggal diam di dalam kamu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ya, sesudah kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga, kita juga akan memperingati hari Pantekosta. Di mana hari ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Roh Kudus itu akan dicurahkan kalau Tuhan itu pergi pada saat itu. Karena kalau Tuhan tidak pergi, Roh itu, Roh penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi bukan berarti baru akan dicurahkan nih Bapak Ibu Saudara ya. Roh Kudus itu sudah ada bersama-sama dengan kita. Tetapi bagaimana kita hari-hari ini mau membuka hati kita lagi. Mau melihat lagi pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus nyata di dalam kehidupan kita semua. Karena Dia yang sanggup untuk memberikan kebenaran kepada kita. Dia yang sanggup untuk memberikan rasa ketika kita melakukan segala kehidupan kita, melakukan segala aktivitas kita. Dia akan tinggal sebagai roh kebenaran. Supaya apa yang kita kerjakan, kita boleh melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini ke depan, kita akan memperingati lagi hari Pantekosta. Hari di mana ketika murid-murid Tuhan menantikan ya, di loteng Yerusalem. Kenaikan Tuhan ke sorga, dikatakan dalam Korintus sudah disaksikan kurang lebih dari 500 orang. Tetapi ketika Roh Kudus itu dicurahkan, ya, hanya ada 120 orang yang masih tinggal dan menerima. Biarlah kita mewakili yang 120 orang ini. Yang masih terus menantikan dengan sabar roh yang sudah dijanjikan oleh Tuhan gitu. Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janjinya, amin. Kalau dia katakan dia akan mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita semua gereja Tuhan. Roh Kudus itu pasti akan dicurahkan. Dan nantikanlah pekerjaan Roh Kudus yang mau terus berkarya di dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam ayatnya Yohanes pasal 14 di ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus itu ketika dia tinggal di dalam kita, ia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita perlu Roh Kudus untuk mengajar kepada kita segala sesuatu. Dan untuk mengingatkan kepada kita akan setiap kebenaran firman Tuhan. Akan setiap janji-janji Tuhan. Supaya di dalam itu semua kita mau bertekun bersama-sama. Puji nama Tuhan.
Satu ayat terakhir saya buka di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, Tuhan katakan, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Puji nama Tuhan. Biarlah kalau hari ini, kalau kita mendengar firman Tuhan lagi pada pagi hari ini. Ya, kalau Tuhan mengetok di depan pintu hati kita. Tuhan mau masuk ke dalam hati Bapak Ibu Saudara semua. Terima dengan iman. Ya, mengapa Yesus harus naik ke sorga? Karena ia mau menyediakan tempat bagi kita. Kewargaan kita adalah di sorga, bukan di tempat ini. Karena ia mau menyediakan tempat. Karena ia mau menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Karena ia mau mencurahkan Roh Kudusnya untuk dapat tinggal. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengar. Biarlah ini menjadi satu kekuatan buat kita semua. Ya. Allah naik ke sorga, tapi ia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ada waktunya dia akan kembali. Tetapi hari-hari ini nantikanlah penghibur itu. Ya, untuk memberikan kepada kita peringatan, mengajar kepada kita segala sesuatu. Kita naikkan sebuah pujian lagi yang tadi sudah dinaikkan. Saya undang para penyanyi untuk ada bersama-sama dengan saya. Yesus Tuhan ditinggikan. Dia naik ke sorga untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Roh Kudus hadirlah dalam hidup kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, bekerjalah ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke sorga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Sekali lagi, nyanyikan lagi di awal. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu, kami rindu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh, haleluya, 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 dengan urapanmu, rindu selalu ya Tuhan, selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu, haleluya, selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, haleluya, haleluya, sembah, sembah Tuhan, haleluya, haleluya, bagi rabat siki, rabat bekerjalah ya Rabbi, haleluya, haleluya, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, haleluya, bekerja terus ya Roh Kudus, jamah hati kami ya Tuhan, urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu, kami rindu selalu Tuhan, lalu dekat denganmu,
tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kembali lagi pada pagi hari ini kami boleh bersuka cita Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau naik ke sorga Tuhan. Untuk menyediakan tempat bagi kami semua Tuhan. Bahkan menjadi pengantara antara kami dengan Bapa ya Tuhan. Karena Engkau mau mencurahkan Roh Kudus yang dijanjikan itu Tuhan. Karena itu Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar Tuhan. Kami tahu Tuhan ada Roh Kudus yang dicurahkan bagi kami Tuhan. Karena itu sebagai umat-Mu Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Hari-hari ini kami mau mempergunakan waktu kami untuk menantikan kehadiran-Mu Tuhan. Menjamah seluruh kehidupan kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Supaya kami beroleh apa yang Kau janjikan itu Tuhan. Yaitu Roh penghibur Tuhan. Yang akan terus mengajarkan kepada kami segala sesuatu Tuhan. Bahkan mengingatkan kepada kami Tuhan apa yang telah Engkau katakan Tuhan. Setiap janji-janji firman Tuhan yang telah kami dengar Tuhan. Kami mau terima Roh Kudus-Mu sehingga Roh Kudus-Mu ini akan mengingatkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih berikan kemampuan kepada setiap umat-Mu Tuhan. Mereka yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Mereka yang sakit di dalam nama Yesus disembuhkan. Mereka yang lemah di dalam nama Yesus dikuatkan lagi Tuhan. Mereka sedang dalam kekurangan Tuhan. Kami percaya nama Yesus, nama yang ajaib itu juga akan memberikan kepada kami semua kecukupan Tuhan. Sehingga Tuhan kami percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan kami ada dalam pemeliharaan tangannya Tuhan. Karena itu terus Tuhan jagai kami Tuhan. Biarkan kami terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kami Tuhan. Ingatkan setiap umat Tuhan. Untuk mereka mempersiapkan hati mereka Tuhan. Membiarkan Roh Kudus bekerja lebih nyata lagi dalam kehidupan mereka Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami mau bersekutu bersama-sama Tuhan. Memperingati lagi Tuhan di mana roh yang dijanjikan itu boleh dicurahkan kepada kami semua Tuhan. Kami memperingati lagi Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yang sudah lemah, kami percaya kami sudah dikuatkan. Kebenaran firman Tuhan menyembuhkan kami. Memberikan lagi kepada kami peringatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih karena itu berkatilah umat-Mu Tuhan. Dalam setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, pendidikan, mata pencaharian mereka, apapun juga yang mereka kerjakan Tuhan. Selama itu berkenan kepada Tuhan, kami percaya berkat-berkat Tuhan ada. Dan menjadi milik bagian hidup kami semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan turunlah berkat daripada Allah Bapa. Jemaat Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan, perlindungan, tuntunan daripada Allah Roh Kudus akan terus memimpin seluruh kehidupan kita. Mulai daripada saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Menjemput kita semua masuk dalam kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan yang menjadi doa sembahyang kami dan doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.